Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bu Luki di operasi hitung campuran bagian 3. Masih ingat ya, kemarin mengapa kita belajar hitung campuran? Terutama karena perintah Allah bahwa kita harus dapat menghitung sebagian dari harta untuk zakat. Di surat apa ini kemarin? Ya, betul. Ada di surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan pecah biasa dengan pecahan desimal. Untuk menghitung hal itu, maka kamu memiliki dua pilihan. Yang pertama, kamu menjadikan semua bilangan menjadi pecah biasa, baru melakukan operasi bilangan, atau kamu menjadikan semua bilangan menjadi bilangan desimal, baru melakukan operasi bilangan. Peringatan penting ya, kamu harus benar-benar memahami materi di kelas 4 kemarin tentang konversi bilangan pecah biasa, pecah campuran, desimal, dan juga persen. Itu harus kamu ingat ya, tidak boleh lupa. Atau jika kamu lupa, kamu boleh membuka kembali catatanmu atau kamu boleh mencari referensi yang kalian sukai. Kemudian cobalah untuk memahami kembali. Hal ini akan memudahkan kalian untuk menentukan opsi apa yang akan kalian pilih. Ini sebuah contoh soal ya. Contoh kasus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu ingin memanfaatkan tepung yang ada di rumahnya untuk membuat donat. Setelah ditimbang dengan timbangan digital, ternyata berat tepung ibu adalah 0,75 kg. Untuk membuat donat, ibu membutuhkan lebih dari 1 kg tepung. Maka ibu menyuruh Andi untuk membeli setengah kilogram tepung lagi di toko. Berapakah tepung ibu sekarang? Langkah pertama adalah kita cari fakta-faktanya, yaitu diketahui bahwa tepung ibu adalah 0,75 kg dan tepung yang dibeli Andi adalah setengah kilogram. Ditanyakan jumlah tepung ibu sekarang. Nah, masih ingat ya, option 1 adalah menjadikan semua bilangan menjadi bilangan pecah biasa. Kita kembali ke bentuk matematikanya, yaitu 0,75 ditambah 1/2 sama dengan 75/100 ditambah 1/2. Kenapa 0,75 menjadi 75/100? Karena kita ingin merubah 0,75 menjadi pecah biasa. Selanjutnya, 75/100 ini belum menjadi bentuk yang paling sederhana. Karena untuk penjumlahan kalian harus menyamakan penyebutnya, maka untuk memudahkan kalian, kita rubah dulu ke bentuk yang lebih sederhana, yaitu 75
dibagi 25 per 100 dibagi 25. Kenapa dibagi 25 dan bagaimana kalau bilangannya lebih besar lagi kita mencarinya? Maka kita bisa menggunakan tabel sebagai berikut. 75 dan 100 masing-masing dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena 5 adalah bilangan prima terkecil yang bisa membagi kedua bilangan, yaitu 75 dibagi 5 sama dengan 15, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kemudian masing-masing dibagi lagi dengan bilangan 5, yaitu menjadi 3 dan 4. Kemudian masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3 diperoleh 1. 4 dibagi 3 tidak bisa utuh atau bulat, maka tetap kita tulis 4. Kemudian 1 dan 4 masing-masing dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian masing-masing dibagi lagi dengan 2. Maka 1 bagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 1, sedangkan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jika pada garis terakhir sudah diperoleh angka atau diperoleh bilangan 1 dan 1, maka pengerjaan selesai. Nah, untuk mencari FPB-nya, kita cari bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan. Dari tabel tersebut diperoleh ada dua bilangan 5. Maka FPB sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, kita kembali lagi ke soal ya, yaitu 75 dibagi 25 per 100 dibagi 25. Masing-masing dibagi dengan 25 ditambah 1 per 2. Sama dengan 3 per 4 ditambah 1 per 2. Nah, penyebutnya masih ada 4 dan 2. Keduanya belum sama, bukan? Maka kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK antara 4 dan 2. Untuk FPB, maka kita cari bilangan prima pembagi kedua bilangan. Kalau misalkan tidak bisa membagi salah satu bilangannya, maka tidak kita lingkari dan tidak kita jadikan sebagai faktor dalam FPB. Sedangkan untuk KPK, semua bilangan itu tetap kita gunakan. Maka KPK sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga 3 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan 3 per 4 ditambah 2 per 4. Sama dengan 5 per 4 sama dengan 1 per 4. Bisa dipahami ya anak-anak? Option 2, menjadikan semua bilangan menjadi bilangan desimal. Kita kembali ke kalimat matematikanya ya. 0,75 ditambah 1 per 2. 0,75 sudah bilangan desimal, 1 per 2 adalah pecah biasa. Maka yang pecah biasa kita rubah ke bentuk desimal, yaitu mencari pecahan senilai yang penyebutnya adalah 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Di sini yang paling mendekati adalah 10 ya. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 5 sehingga penyebutnya nanti bisa menjadi 10. Maka 0,75 ditambah 1 per 2 sama dengan 0,75 ditambah 1 kali 5 per 2 kali 5 sama dengan 0,75 ditambah 5 per 10 sama dengan 0,75 ditambah 0,5 sama dengan 1,25. Ini adalah contoh tabel pecahan senilai. Kalian bisa mencari atau membuat sendiri tabel pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan juga penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, ini contoh ya.
1/3. Kalau dikalikan 2 masing-masing, maka dia akan menjadi 2/6. Kalau dikalikan dengan 4, maka masing-masing pembilang dan penyebutnya akan menjadi 4/12, dan seterusnya. Contoh kedua adalah 7/8. Maka jika dikalikan dengan 5, masing-masing pembilang dan penyebutnya akan senilai dengan 35/40, senilai dengan 56/64, senilai dengan 70/80, dan seterusnya. Sekarang mari kita berlatih ya. Soal yang pertama. 2/7 ditambah 0,5 sama dengan berapa? Soal kedua, 2/5 dikurangi 0,123 sama dengan berapa? Dan soal ketiga, 4/8 ditambah 0,125 sama dengan berapa? Nah, kira-kira option mana yang akan kamu pakai? Cara mana yang akan kamu tempuh? Apakah merubah bilangan-bilangannya menjadi pecah biasa atau merubah bilangan-bilangannya menjadi pecah desimal? Kita akan mencoba mencari penyelesaian termudah. Untuk nomor 1, 2/7 ditambah 0,5. Lebih mudah dirubah ke bentuk pecahan biasa, karena 2/7 agak sulit dirubah ke bentuk desimal. Lebih mudah merubah 0,5 menjadi bentuk pecah biasa. Maka 2/7 ditambah 0,5 sama dengan 2/7 ditambah 1/2, sama dengan 4/14 ditambah 7/14, sama dengan 11/14. Untuk soal nomor 2, 2/5 dikurangi 0,123. Untuk merubah ke bentuk pecah biasa, 0,123 ini agak sulit. Lebih mudah merubah 2/5 ke bentuk desimal. Maka kita rubah semua ke bentuk desimalnya, yaitu 2/5 dikurangi 0,123 sama dengan 0,4 dikurangi 0,123 sama dengan 0,277. Untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 3, yaitu 4/8 ditambah 0,125. Kita bisa menggunakan kedua opsi karena dua-duanya mudah untuk digunakan. Yang pertama adalah merubah ke bentuk desimal. 4/8 dirubah menjadi bentuk desimal sama dengan 0,5. Jadi 4/8 ditambah 0,125 sama dengan 0,5 ditambah 0,125 sama dengan 0,625. Kemudian kita juga bisa merubah yang 0,125 ke bentuk pecah biasa. Jadi 4/8 ditambah 0,125 sama dengan 4/8 ditambah 1/8 sama dengan 5/8. Kedua-duanya mudah. Sekedar kamu tahu ya, ada beberapa bilangan pecahan yang mudah diubah ke bilangan desimal. Contoh, 1/2 dirubah ke bentuk pecahan yang senilai, yang penyebutnya 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya. Maka yang paling dekat adalah 5/10 sama dengan 0,5. Berikutnya adalah 1/4. Kita rubah ke pecahan yang senilai yaitu 25/100 sama dengan 0,25. Berikutnya adalah 3/4.
4 ini sebenarnya sama dengan 1/4 ya, hanya pembilangnya saja yang berbeda, yaitu menjadi 75/100 sama dengan 0,75. Kemudian 1/8. 1/8 penyebutnya ini bisa dirubah ke yang senilai yaitu 1000, yaitu masing-masing pembilang dan penyebutnya kali 125. Maka 1/8 sama dengan 125/1000 sama dengan 0,125. Berikutnya adalah 1/16. Masing-masing kita kalikan dengan 625. Maka yang senilai dengan 1/16 adalah 625 dibagi 10.000 sama dengan 0,0625. Mudah bukan? Kalian bisa merubah dengan cepat untuk beberapa bilangan tersebut. Semoga kalian sudah memahami semuanya ya. Insya Allah kita akan bertemu di part 4 atau bagian 4. Soal latihannya ada di lembar kerja yang Bu Guru lampirkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.